الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا أرحم الراحمين. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa salawat salam kita untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua insyaallah istiqamah di atas sunnahnya dan berjalan dalam kehidupan ini di atas manhajnya, dan semoga kita dikumpulkan oleh Allah dengan beliau di Jannatul Firdausil A'la, amin ya rabbal alamin. Malam nih sekalian kita sampai di ayat yang ke-71 dari surah Yunus alaihissalam, dan pada ayat-ayat kita yang lalu kita sudahi di ayat ke-70 atau di ayat ke-69 setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menyatakan kepada siapapun yang melakukan dan mengadakan kedustaan atas nama Allah bahwa mereka tidak akan pernah beruntung, tidak akan pernah mendapatkan kemenangan. Siapapun itu, termasuk Yahudi kah, Nasrani kah, orang-orang musyrik Mekah kah, dan termasuk kita kaum muslimin. Siapa yang mengadakan pendustaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak akan pernah beruntung. Dan apa yang mereka dapatkan dari kehidupan dunia, dia merupakan mata', hanya kesenangan sementara. Lalu pada akhirnya mereka akan tinggalkan itu semua dan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan, termasuk pendustaan mereka terhadap Allah atau mengada-ngadakan sesuatu kebohongan atas nama Allah. Kemudian mereka setelah itu disiksa oleh Allah dengan siksaan yang pedih disebabkan oleh kekufuran mereka. Jadi ini satu pemaparan dari Allah Subhanahu wa ta'ala guna melumpuhkan semua dalih-dalih ya yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Kemudian sebagaimana yang sudah kita maklumi Bapak sekalian, bila bukti-bukti terus-menerus dipaparkan oleh Allah melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, diarahkan itu kepada orang-orang musyrik Mekah, ya, bila terus-menerus bukti-bukti kebenaran Allah, layaknya dia untuk disembah, kemudian
juga bukti-bukti tentang kebenaran Rasulullah, layaknya dia untuk diikuti. Bila ini terus-menerus dipaparkan kepada mitra bicara yang secara khusus tentunya orang kafir Mekah, Pak, akan muncul tentu kejenuhan, ya kan? Bila terus-menerus ini yang dipaparkan kepada mereka. Ya. Karena itu meminjam bahasa Al-Imam Fakhrul Razi rahimahullah, supaya tidak muncul kebosanan kepada mitra bicara, ya, supaya tidak muncul rasa jenuh ya kepada mitra bicara, maka dialihkanlah ya sejenak pembicaraan dari pemaparan yang semula kepada tajuk baru, ya. Dan itu kita tengok di ayat yang ke-71 ini, ya, diselingilah pemaparan-pemaparan tadi sekalian dengan kisah. Ya, makanya di ayat ke-71 ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, atas perintah Allah, ya, diperintahkan untuk membacakan kepada orang-orang musyrik tentunya kisah dari para anbiya, yang salah satunya adalah kisah Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kalau bahasa kita sekarang itu semacam selingan, Pak, untuk tidak terjadi kejenuhan, kebosanan, ya, maka diangkatlah, diselingilah ya bahasan-bahasan itu dengan kisah. Begitu kata ulama kita, ya, ayat yang ke-71 ini bila dikaitkan dia kepada ayat-ayat kita sebelumnya. Kemudian tentu di balik pemaparan kisah nih, Pak, nah, juga di sana ada pelajaran yang kita ambil. Ya, pelajaran yang kita ambil. Pertama, kata para ulama, apabila kita pindah kepada persoalan baru, Pak, setelah kita berjibaku dengan panjang lebar di persoalan-persoalan sebelumnya, kita ganti kepada tajuk baru, maka biasanya akan muncul suasana baru, akan muncul keinginan, ya, dari mereka yang mendengarkan terhadap pembicaraan baru yang akan dipaparkan. Nah, karena itu dalam hal ini, ya, dalam hal ini, ketika orang-orang musyrik, ya, ketika orang-orang musyrik Mekah telah dijelaskan kepada mereka kebatilan mereka sekalian, lalu diangkat kepada mereka kisah yang berbeda seperti kisah Nuh, maka nanti akan ada reaksi baru yang muncul dari mereka. Dari reaksi ini, Pak, diharapkan, ya, diharapkan mereka bisa mengambil pelajaran darinya, ya, bisa mengambil pelajaran dari itu satu. Yang kedua, pengangkatan kisah Nuh dan nabi-nabi lain yang akan dipaparkan dalam ayat-ayat kita ini juga secara khusus kepada Nabi kita SAW dan para sahabat saat itu, ini akan menambah semangat, ya, bagi Nabi kita secara khusus, Pak, dan para sahabat, ya, di mana bila Nabi baca atau Nabi bacakan kepada orang-orang Quraisy kisah-kisah Nabi terdahulu, Rasulullah pun pasti mengambil pelajaran darinya. Kenapa? Karena kalau orang-orang terdahulu saja dari para anbiya dan rasul-rasul yang diutus Allah didustakan oleh kaumnya, ya,
Lalu dalam hal yang sama, ya, juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalaminya, maka setidaknya ini meringankan beban Nabi, Pak. Ini meringankan beban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata para ulama, semakin banyak orang yang mengalami petaka, ya kan, semakin banyak orang mengalami petaka, maka akan semakin ringan dipikul petaka itu. Beda halnya bila kita sendiri yang mengalaminya. Tentunya akan semakin berat. Ketika orang tidak ada masalah, kita bermasalah, ini berat. Ya. Tapi kalau apa yang dialami oleh Nabi, ternyata Nabi ketahui pernah dialami oleh orang-orang sebelumnya, ini meringankan bebannya. Nah, itulah kenapa diangkat kisah para anbiya setelah ayat-ayat kita yang lalu. Atau juga hikmah diangkatnya kisah nabi-nabi terdahulu dalam surah Yunus sekalian, ya, juga sebagai apa? Sebagai bentuk atau cara di mana bila dijelaskan kepada orang-orang Mekah kisah-kisah nabi terdahulu, di mana semua pembangkang-pembangkang anbiya, ya, berakhir semua dengan kebinasaan, diharapkan orang-orang Mekah juga mendapatkan pelajaran dari kisah ini. Yang bila mereka juga membangkang terhadap Rasul yang diutus kepada mereka, mereka juga akan mengalami hal yang sama. Kira-kira demikianlah ulasan para ulama kita sekalian tentang ayat yang ke-71 ini, bila dikaitkan dia kepada ayat-ayat kita sebelumnya. Baik. Karena itu kita tengok. Apa kata Allah? Watlu alaihim naba'a Nuhin. Kata Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, utlu alaihim. Bacakanlah, kisahkanlah, ya, kepada mereka, secara khusus orang-orang Mekah itu, orang-orang musyrik Mekah itu. Ya. Tentang apa? Tentang Naba'a Nuh. Naba' itu sekalian cerita, khabar. Cuman bedanya, ya, kata para ulama, kalau an-naba' itu berita penting, Pak. Ya, an-naba' itu berupa berita penting. Nah, kalau berita itu tidak penting, ya, berita-berita basi, Pak, berita-berita yang tak bermutu, dalam bahasa Arab itu disebut khabar. Ya, tapi kalau berita itu sesuatu yang penting, bermutu, ya kan, itu disebut naba. Ya, itu disebut naba. Makanya Naba'a Nuh berarti berita penting tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Idh qala liqaumih. Ketika dia berkata, maknanya Nuh berkata kepada kaumnya. Jadi Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menceritakan satu cerita yang sangat penting tentang orang Quraisy. Ya, di saat Nuh berkata kepada kaumnya, apa kata beliau? Ya qaumi, wahai kaumku. Wahai kaum. Maknanya menunjukkan kelembutan. Ya, ini menunjukkan kelembutan. Wahai kaumku. Ini menunjukkan syafaqah, menunjukkan rahmah. Kasih sayang Nabi Nuh kepada kaumnya. Ya qaumi, dia.
wahai kaumku. Karena Nuh alaihissalam adalah nabi yang dipilih oleh Allah ya dari kaumnya sendiri. Idz qala liqaumihi ya qaum, wahai kaumku, kata dia, in kana kabura alaikum maqami, ya, in kana kabura alaikum maqami, kata Nuh, jika terasa berat bagi kalian keberadaanku, jika terasa berat bagi kalian keberadaanku di tengah-tengah kalian. Karena memang kaumnya sekalian sudah merasa merasa terbebani, merasa berat, sudah jenuh mereka dengan keberadaan Nuh di tengah-tengah mereka yang tak pernah berhenti barang sebentar pun untuk menasehati mereka. Usia-usia mereka panjang-panjang, tapi Allah lebih panjangkan lagi usia Nuh dari mereka, Pak. Jadi keberadaan Nabi Nuh alaihissalam di tengah-tengah kaumnya itu, kalau kita tengok di surah lain, 950 tahun. Ya, 950 tahun. Kaum yang dihadapi sudah silih berganti, Pak. Beranak pinak kita bilang. Tapi Nuh tetap bersama mereka. Dan itu memberatkan mereka. Jenuh mereka. Sampai kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, bahwa bila penduduk dari kaum Nuh nih, Pak, sudah berusia lanjut, dia dah tua dah. Ya, udah pada tua. Lalu dia bawalah anaknya. Dia bawalah anaknya. Dia pegang tangan anaknya. Kemudian mengarah ke rumah Nuh. Ya, mengarah ke rumah Nuh. Baik, setelah mereka tengok Nabi Nuh, antara anak beranak ini, ayah yang sudah tua ini dengan anaknya, apa kata si ayah ini kepada anaknya? Wahai anakku, jauhi orang tua itu, menunjuk ke Nuh. Jauhi orang tua itu supaya dia tidak menyesatkanmu. Inilah wasiatku kepadamu. Begitu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, saking apa kita bilang beratnya bagi mereka, Pak, keberadaan Nuh di tengah-tengah mereka yang tak pernah bosan atau berhenti menasehati mereka, mengajak mereka supaya beriman kepada Allah. Dan itu bisa kita tengok di surah Nuh. Apa kata Nuh? Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Kan kata Nuh, ya Tuhanku, ku ajak kaumku itu malam, siang, tak pernah berhenti, Pak. Dan Nuh tidak pernah jenuh. Subhanallah. Dan Nuh tidak pernah bosan, Pak. Ya, tidak ada kejenuhan dengan masa 950 tahun. Yang jenuh siapa? Kaumnya. Subhanallah. Dan uniknya lagi, ya, Nabi Nuh tidak ada kebosanan, tidak ada kejenuhan. Padahal kaumnya tidak menyambut dakwahnya. Kalau misalnya kaumnya setia, Pak, patuh, tunduk, ya kan? Lalu Nuh terus-menerus semangat berdakwah, itu wajar. Itu wajar. Tapi ini tidak. Dengan masa yang lama seperti itu, kemudian dakwahnya ditolak, mereka tak mau beriman. Tapi dia tidak pernah bosan, tak pernah berhenti. Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara, kata Nuh. Nah, karena itu, ya inilah berita penting
yang diperintahkan Allah untuk disampaikan oleh Nabi kita ke orang-orang musyrik Mekah saat dia berbicara kepada kaumnya. Ya qaumi, wahai kaumku, in kana kabura alaikum maqami, kalau sudah berat bagi kalian keberadaanku di tengah-tengah kalian, wa tadhkiri bi ayatillah, dan peringatanku kepada kalian dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ajakan-ajakanku supaya kalian beriman kepada Allah. Ini sudah memberatkan kalian, dah jenuh kalian, dah bosan kalian. Gitu ya. Apa kata Nuh kepada kaumnya sekalian? Fa'alallahi tawakkaltu. Ya subhanallah. Maka hanya kepada Allah lah aku bertawakal dan berserah diri. Ya. Kuserahkan semuanya ini kepada Allah. Kalau kalian sudah bosan, kalian sudah jenuh, kalian sudah tak suka dengan keberadaanku di tengah-tengah kalian, dengan ingatan-ingatan dan nasihat-nasihat yang kusampaikan kepada kalian tentang ayat-ayat Allah, dah tak kuat lagi kalian menanggung ini, kuserahkan semuanya kepada Allah. Bila Allah memerintahkanku berhenti, aku akan berhenti. Tapi bila Allah tidak memerintahkanku untuk berhenti, akan berlanjut. Itu kira-kira makna fa'alallahi tawakkaltu. Fa'alallahi tawakkal. Hanya kepada Allah aku berserah. Bila dia suruh lanjut, akan kulanjutkan. Karena itu, fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Fa'ajmi'u amrakum. Bulatkan kalianlah keputusan kalian, kata Allah. Ya, kata Nuh tentunya kepada kaum. Bulatkan kalianlah keputusan kalian. Dan kumpul kalianlah urusan kalian bersama sekutu-sekutu kalian. Karena itu kata Al-Imam As-Suyuti, ya, waw di sini dengan makna ma'ab. Jadi wa syuraka'akum ay ma'a syurakaikum. Baik, maksudnya kalimat ini fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Jadi bersepakat kalian, bersatu padu kalian, bermufakat kalian, dan tentukan kalian tipu daya apa yang ingin kalian lakukan terhadapku. Itu terserah kalian, itu kira-kira. Nah, buat kalian, rencana busuk yang kalian mau timpakan kepadaku. Fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Lalu kata Nabi Nuh lagi kepada mereka, "Tsumma la yakun amrukum 'alaikum ghummah." Dan janganlah kalian memberi dan janganlah keputusan kalian itu menjadi keputusan yang rahasia. Artinya lakukan kalian secara terang-terangan. Tak usah kalian sembunyi-sembunyikan rencana-rencana kalian yang buruk terhadap saya. Itu kira-kira maknanya. Tsumma la yakun amrukum 'alaikum ghummah. Ghummah itu sekalian maknanya adalah rahasia, ya, yang terambil dari akar kata ghamma, ghaim, yang maknanya tertutup. Ya kan? Makanya kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa in ghumma 'alaikum fa'akmilu Sya'ban," kata Nabi. Atau kama qala, bila kalian terhalangi, ya kan? Fa in ghumma, bila terhalangi melihat hilal, maka sempurnakan kalianlah Sya'ban itu menjadi 30 hari. Dan setelah itu pasti sesudahnya tanggal 1 Ramadan. Gitu. Jadi itu ghummah. Jadi ghummah di sini diartikan para ulama rahasia. Jadi tsumma la yakun amrukum 'alaikum. Kalau kalian sudah punya keputusan, ya, tentang kesepakatan kalian, rencana yang ingin kalian lakukan terhadapku, jangan kalian rahasia-rahasiakan. Kalian lakukan secara terang-terang.
Gitu kira-kira. La yakun amrukum alaikum ghummah. Kemudian summa setelah itu uqdu ilayya. Subhanallah. Ya. Uqdu ilayya. Kalau memang sudah ada kesepakatan, jangan kalian rahasiakan. Maka uqdu alayya. Uqdu alayya itu berkumpullah kalian menghabisiku. Ya. Atau dalam tafsir lain, uqdu ilayya ay uqtuluni. Bunuh kalian aku secara bersama-sama gitu kira-kira. Atau kata ulama, uqdu ilayya thumma uqdu ilayya, kerahkan semua kemampuan kalian untuk membunuhku. Wala tunzirun, kata Nuh kepada mereka. Dan jangan kalian tangguh-tangguhkan. Jangan kalian tangguh-tangguhkan. Jadi ini subhanallah. Tantangan yang secara tegas, lugas, ya, berani. Ya, Nabi Nuh alaihissalam yang seorang diri menghadapi kaumnya yang banyak itu. Nah, itulah tantangan yang dia tawarkan kepada kaumnya. Dan ini menunjukkan ketawakkalan Nuh alaihissalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada yang dia takutkan kecuali Allah. Maka walaupun kalian reaksinya sudah tak suka, dah bosan, ya, dah susah hati kalian dengan keberadaanku dan dakwahku di tengah-tengah kalian, lakukan rencana busuk kalian kepada. Tak usah kalian tangguh-tangguhkan. Mau malam kalian bunuh aku silakan. Mau siang silakan. Kerahkan seluruh kemampuan kalian untuk itu. Fala tunzirun, jangan kalian tunda-tunda. Tapi kaumnya ditantang seperti itu, Pak. Tetap mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, tetap mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tak ada yang bisa mereka lakukan. Tak ada usaha-usaha dari mereka untuk menghabisi Nuh. Akan tetapi, ya, sebaliknya Nuh terus mengingatkan mereka, mendakwahi mereka. Cuman dakwah Nabi Nuh alaihissalam yang bersemangat, ya, terus-menerus, ya, menasihati mereka, tetap tidak berpengaruh sedikit pun kepada mereka sekalian. Maka yang kata Allah, fa in tawallaitum. Ini masih ucapan Nuh. Fa in tawallaitum, jika kalian tetap berpaling dari ajakan-ajakanku, dari agama Allah, ya, dari risalah yang kusampaikan kepada kalian. Fa in tawallaitum. Ya, jika kalian terus berpaling, ya, dalam tafsir disebutkan, fama akhsar, aku tidak akan merugi walau sedikit pun. Aku tidak akan merugi sedikit pun. Fa in tawallaitum, jika kalian berpaling, aku tidak akan rugi. Kenapa? Fama sa'altukum min ajr. Karena aku tidak pernah minta upah dari kalian, dari usaha yang kulakukan ini terhadap kalian. Jadi bila kalian berpaling, kerugian bukan di pihakku. In ajriya illa 'ala Allah. Karena upahku hanya kuharapkan itu dari Allah. Tak ada yang memberikan upah kepadaku kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fa in tawallaitum, jika kalian berpaling terus, ya, kerugian itu kembali kepada kalian. Itu kira-kira. Wa umirtu an akuna minal muslimin. Dan aku diperintahkan oleh Tuhanku, tentunya Allah,
an akuna minal muslimin, agar aku termasuk dari golongan orang-orang yang berserah diri kepadanya. Nah, inilah berita ya, yang harus disampaikan oleh Nabi kita kepada orang-orang Quraisy di Mekah saat itu, ya, saat Nabi Nuh berdialog menantang kaumnya, ya. Inilah nabak itu, Pak. Inilah berita penting itu. Ya, inilah berita penting. Yang diharapkan bila disampaikan seperti ini kepada mereka cerita ini, ya, mudah-mudahan ada terbuka di antara mereka hatinya untuk mengambil pelajaran dari kisah ini. Ya, dan sekaligus kita katakan tadi, ya, ini pelajaran bagi Nabi kita SAW dan para sahabat. Ya. Itu dia. Karena Nuh nih sekalian, ya, saking dahsyatnya, ya, pelanggaran dan pendustaan kaumnya kepadanya, Pak. Ya, dalam masa 950 tahun dia mendakwahi mereka. Ya. Tapi orang-orang yang beriman kepada dakwahnya itu bisa diukur atau bisa dihitung dengan jari dalam istilah kita sekarang. Kata sebahagian ulama, dalam masa yang panjang itu, ya, yang beriman kepadanya itu hanya keluarganya saja, Pak, sekitar 40 orang. 40 orang saja. Itu ya. Maka wajarlah kalau kita tengok di akhir dari surah Nuh itu, Pak, apa kata dia kepada Allah? Wa qala Nuhur rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Tuhanku, kata Nuh, jangan engkau biarkan hidup seorang pun dari orang-orang kafir kepadamu di muka bumi ini, kata Nuh. Lalu dia sebutkan alasannya, Pak. Innaka intadharhum yudhillu ibadak. Karena bila ada yang engkau tinggalkan, ya Allah, dari orang-orang kafir ini hidup di muka bumi ini, yudhillu ibadak. Ini hamba-hamba yang sedikit yang beriman kepadamu ini pasti akan mereka sesatkan. Wala yalidu illa fajiran kaffara. Dan bila mereka melahirkan anak, pastilah anak yang lahir itu adalah fajir, pendurhaka dan kafir. Itu kata Nuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Bapak sekalian, di penghujung ayat ke-72 ini, wa umirtu an akuna minal muslimin. Ini salah satu ayat yang menjelaskan kepada kita bahwa dinul anbiya'i wahid. Agama para nabi itu cuma satu, Pak. Wa huwal Islam. Itulah dia agama Islam yang penganutnya disebut muslim. Karena itu apa kata Nuh? Wa umirtu an akuna minal muslimin. Dan aku diperintahkan, ya, oleh Tuhanku tentunya agar aku termasuk dari golongan orang-orang Islam yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata ulama dari sini, ya, al-anbiya dinuhum wahid. Agama para anbiya itu hanya satu. Innad dina indallahil Islam. Hanya itu agama yang turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, agama samawi itu hanya Islam saja. Adapun agama Yahudi, Nasrani dan selainnya itu bukan agama samawi.
Itu adalah agama ardi, karangan-karangan manusia, ajakan-ajakan manusia. Adapun agama yang betul-betul berasal dari Allah, itulah dia agama yang diajarkan oleh Adam sampai Nabi Isa dan terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa umirtu an akuna minal muslimin. طيب. لا سمح أستاذ. تفضل. لذلك هذا النبأ تدل الإسلام. نعم صحيح. جزاك الله خير. نعم. Jadi naba min dimnihi wa huwa dinullahil Islam. جيد. طيب. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك. طيب. Kata ulama, sepanjang apapun, ya selama apapun pendustaan satu kaum terhadap kebenaran, Pak, pasti akan berakhir. Ya, pasti akan berakhir. Dan ini menunjukkan bahwa kebatilan itu lemah. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Jadi selama apapun mereka mendustakan Nabi Nuh, fakadzabuhu, mereka terus mendustakannya, mendustakan risalahnya. Nah, dengan itu Allah pun ya menyiksa mereka disebabkan pendustaan mereka terhadapnya. Nah, fakadzabuhu, kata Imam Suyuti rahmatullahi alaih, fakadzabuhu dalam tanda kurung bitufan, dengan angin taupan, memporak-porandakan ya tempat mereka, menghancurkan rumah-rumah mereka, datang banjir besar, ya. Taib. Inilah kesudahan dari mereka sekalian. Taib. Apa yang terjadi dengan Nuh, dengan orang-orang yang beriman bersamanya? Fanajjainahu wa man ma'ahu fil fulki. Maka kami selamatkanlah dia, maksudnya Nuh alaihissalam, wa man ma'ah, dan yang bersamanya. Di mana? Fil fulki, ya, dalam satu bahtera besar. Yang bersama Nuh seperti yang sudah sama-sama kita ketahui sekalian, bukan hanya manusia saja, tapi termasuk binatang, hewan yang jina atau yang liar yang ada di perahu Nuh. Najjainah, kata Allah, kami selamatkan semuanya. Yang tak mau naik, inilah yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sebentar lagi kita akan sampai ke ayatnya. Sekalian, bagaimana Nuh alaihissalam ya menyaksikan anaknya dan istrinya ya yang tak mau naik ke perahu, lalu dibinasakan oleh Allah lewat banjir besar itu. Fanajjainahu wa man ma'ahu fil fulki wa ja'alnahum khalaif, dan kami jadikan mereka, kata para ulama, mereka yang ada dalam perahu ini, Pak, khalaif. Khalaif ini jamak dari khalifah. Khalifah ini maknanya artinya pengganti. Jadi pengganti-pengganti yang akan meneruskan generasi Nuh setelah dibinasakannya mereka-mereka yang kafir yang tidak mau naik ke perahu. Lalu kata Allah, wa aghraqnal ladzina kadzdzabu biayatina, dan kami tenggelamkanlah orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah. Ya, fanzur, maka perhatikan kalianlah, siapapun kalian, termasuk kita ini, Pak, kaifa kana aqibatul munzirin, bagaimana kesudahan dari orang-orang yang telah diberi peringatan itu. Kata ulama, fanzur kaifa kana aqibatul munzirin, ini salah satu ayat yang mengajarkan kepada kita agar kita
membaca sejarah dari orang-orang di masa lalu. Fanzur, tengok kalian, perhatikan kalian, baca kalian, itu kira-kira maknanya. Bagaimana kesudahan dari orang-orang yang telah diberi peringatan, tapi tidak bermanfaat bagi mereka sedikit pun peringatan itu. Baik. Thumma ba'atsna min ba'dihi rusulan. Kemudian kami utuslah setelah Nuh alaihissalam rusulan, rasul-rasul, ila qaumihim, kepada kaumnya masing-masing. Ya, kepada kaumnya masing-masing. Nah, karena itu, Pak, kata para ulama kita, pangkal dari ayat ke-74 ini menunjukkan bahwa Nuh alaihissalam adalah awalur rusul. Ya, Nuh alaihissalam adalah awalur rusul. Jadi rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah Nuh alaihissalam. Karena itu semua utusan-utusan Allah di sebelum Nuh, derajat mereka adalah nubuwah. Hanya derajat kenabian. Mereka bukan rasul, tapi mereka nabi. Ya, mereka para nabi saja. Nabi Adam, Nabi Idris. Ya, walau Idris ini ada khilaf di sini. Nah, tapi begitu kata ulama, ya, yang menyandang nabi dan sekaligus rasul pertama kali yang diangkat oleh Allah itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Itu bisa kita pahami dari tsumma ba'atsna min ba'dihi rusulan. Setelah itu, setelah Nuh maknanya kami utuslah rasul-rasul, ya, ila qaumihim, kepada kaumnya masing-masing. Baik. Baru cerita tentang rasul-rasul yang diutus setelah Nuh. Apa kata Allah? Faja'uhum bil bayyinat. Maka rasul-rasul itu datang kepada kaumnya masing-masing bil bayyinat, dengan bukti-bukti dan mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah kepada mereka. Ya. Seperti mukjizat Nabi Saleh. Ya kan? Begitu juga Nabi Nabi Hud, Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim. Nah, semua itu adalah nabi-nabi yang diutus setelah Nuh. Kemudian Ya'qub dan seterusnya itu. Jadi tsumma ba'atsna min ba'dihi rusulan ila qaumim faja'uhum bil bayyinah. Semua datang kepada kaumnya itu bil bayyinat, dengan bukti-bukti yang sangat nyata dan jelas bahwa mereka adalah seorang rasul. Risalahnya jelas, ya, dan penguat bahwa mereka adalah seorang rasul, ya, diberikan mukjizat. Bil bayyinat. Tapi apa kata Allah tentang kaum-kaum tersebut sekalian yang didatangkan kepada mereka rasul-rasul? Fama kanu liyu'minu. Tapi tidak ada keinginan pun pada kaum-kaum yang diutus kepada mereka rasul-rasul itu, keinginan untuk beriman. Fama kanu liyu'minu. Bima kadzabu bihi min qablu. Nah, di sini ada beberapa makna dijelaskan oleh ulama kita sekalian, makna dari bima kadzabu bihi min qablu. Fama kanu liyu'minu bima kadzabu bihi min qablu. Baik. Pemahaman pertama seperti pendapat Al-Imam Ibnu Katsir rahmatullahi alaih. Dia bilang bahwa ayat ini tertuju kepada umat rasul-rasul itu masing-masing. Ya. Jadi dia semacam melukiskan keadaan mereka, ya, bahwa
awal kehadiran Rasul kepada kaum-kaum tersebut, dengan masa berakhirnya ya keberadaan rasul-rasul itu, tetap kaum itu keadaannya sama. Jadi pamakanu liyu'minu, mereka tetap tidak beriman, baik setelah datangnya kepada mereka bayinat atau sebelum datang kepada mereka al-bayinat. Jadi bima kadzabu bihi min qablu. Jadi mereka tetap tidak mau beriman ya sebelum datangnya tanda-tanda, atau bima kadzabu, tetap mereka mendustakan ya nabi atau rasul yang diutus kepada mereka min qablu ya sebelum. Jadi sebelum dan sesudah diutus kepada mereka rasul dengan bukti-bukti yang nyata itu keadaan mereka sama. Dari awal rasul datang sampai masa akhir rasul datang dengan bukti-bukti, keadaan mereka tetap sama. Ini penafsiran Ibnu Katsir rahmatullahi alaihi. Faja'uhum bil bayyinat fama kanu liyu'minu bima kadzabu bihi min qablu. Ay min qablu al bayyinat, kata ulama. Di antara ulama seperti Al-Imam At-Tabari rahmatullahi alaihi, pilihan dia apa? Dia bilang bahwa umat-umat dari rasul-rasul yang diutus tadi, terus-menerus mendustakan rasulnya sebagaimana dahulu umat-umat Nabi Nuh. Begitu penafsiran Ibnu Jarir At-Tabari rahmatullahi alaihi. Jadi pamakanu liyu'minu. Jadi maknanya faja'uhum bil bayyinat. Maka rasul-rasul itu datang kepada kaumnya masing-masing dengan bukti-bukti yang nyata. Tapi pamakanu liyu'minu. Tapi mereka tetap tak mau beriman sekalian. Bima kadzabu, sebagaimana dulu kaumnya Nabi Nuh mendustakannya. Begini pendapat Al-Imam At-Tabari rahmatullahi alaihi. Kalau Ibnu Katsir tadi sekalian, fama kanu liyu'minu bima kadzabu bihi min qablu, mulai awal kedatangan rasul kepada kaumnya dengan bukti-bukti yang nyata sampai masa mereka berakhir dengan kaumnya itu, keadaan kaumnya sama. Tak beriman dan mendustakan Allah, mendustakan ya risalah yang mereka bawa. Al-Imam At-Tabari dia bilang bahwa mereka-mereka yang diutus kepadanya para rasul tak mau beriman, sebagaimana juga dulu kaumnya Nabi Nuh tak mau beriman kepada Nabi Nuh. Wallahu a'lam. Ada qaul yang lain sekalian, tapi kata ulama dhaif. Seperti yang didhaifkan oleh para ulama, ada yang mengatakan pamakanu liyu'minu bima kadzabu bihi min qablu. Mereka kaitkan ini kepada alam apa kita bilang? Alam dzar, artinya apa? Mereka tetap tidak mau beriman sebagaimana itu sudah menjadi ketetapan mereka sebelum mereka dilahirkan. Maka tapi ini dhaif sekalian, maka itu nggak perlu kita sampaikan. Tapi dua pendapat imam besar tadi, Ibnu Katsir dan Imam At-Tabari, ini paling banyak dicenderungi oleh ulama-ulama kita. Tapi intinya ayat ini mengajarkan kepada kita, kata ulama, bahwa orang-orang terdahulu sekalian, ya, baik baik dari keturunan ayah sampai kepada anak-anak mereka di masa lalu itu, ya, pengingkaran mereka terhadap tuntunan agama itu sama. Itu yang kita katakan tadi, ya, sudah silih berganti generasi ini tapi sifatnya sama. Ayah dengan anak sama-sama mendustakan risalah Allah. Itu kira-kira inti dari ayat itu. Karena itu, kadzalika natba'u ala qulubil mu'tadin, kata Allah.
demikianlah kami natba' mengunci mati hati orang-orang yang melampaui batas. Ya, hati-hati orang yang melampaui batas. Ini sama dengan makna ayat sawa'un alaihim khatamallahu ala qulubihim. Allah telah mengunci hati mereka. Ya, sehingga sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum fahum la yu'minun. Diberi peringatan atau dia diberi peringatan, sama saja, Pak. Mereka tetap tidak mau beriman. Taib. Kita tambah satu ayat, Bapak sekalian. Atau sebelum kita ke ayat berikutnya, kadzalika natba'u ala qulubil mu'tadin, Pak. Demikianlah kami, kata Allah, mengunci mati hati orang-orang yang mu'tadin, yang melampaui batas. Jadi kata ulama, ya, asal apa kita bilang tertutupnya, penyebab tertutupnya hati seseorang beriman kepada Allah bukan karena Allah zalim kepada mereka, tapi penyebabnya itu adalah dimulai dari mereka sendiri. Ketika mereka sudah sampai ke derajat mu'tadin, ya, walau istilah derajat mungkin tak kurang tepat. Kalau mereka sudah sampai ke puncak dari melampaui batas, sekalian, ya, mengingat mudahnya kebenaran itu sampai kepada mereka lewat para rasul, tapi tetap tidak mengubah hati mereka, ya, wajarlah apa kata Allah, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika kecenderungan batin mereka itu kepada kesesatan, maka Allah pun membiarkan mereka dalam kesesatan itu sehingga mereka tidak keluar darinya. Nauzubillah. Itu kalau sudah sampai kepada tidak melampaui batas. Jadi kaum-kaum ini kita katakan adalah kaum-kaum yang sudah sangat melampaui batas. Ya, sebab apa kata Allah? Faja'uhum bil bayyinat fama kanu liyu'minu bima kadzdzabu bihi min qabl. Datang dari awal rasul-rasul itu sampai berakhir masa rasul-rasul itu dengan mereka, keadaan mereka tetap sama, tak berubah sedikit pun. Jadi wajarlah orang-orang macam ini dikunci Allah hatinya sehingga mereka mati dalam kekufuran. Na'udzubillah. Tsumma ba'atsna min ba'dihim Musa wa Harun. Saya kira ini kita bahas di pertemuan akan datang insyaallah, karena ini bicara secara khusus tentang Nabi Musa dan Nabi Harun. Kalau sekalian, kita berhenti dulu di ayat yang ke-74. Karena kita sudah 1 jam berbicara. Kalau ada yang mau kita diskusikan lewat ayat-ayat kita malam ini, dipersilahkan. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syarah dah salam. Ya, Pak. Ustaz, ini soal saya, سمحت. ما الفرق بين الكلمات بين الكلمات اقرأ وأتلو؟ أيوة. فالإقراء في السورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا النبأ المهم أيضا. أي نعم. ولكن في هذا الحال النبأ إسلام. أيوة. نعم. طيب. Al-qiraah dengan tilawah. Al-qiraah dari kata iqra. Dengan tilawah dari kata utlu.
Ya. Utlu alaihim. Bacakan kepada mereka. Di antara ulama lughah, Pak, ada yang memaknakan bahwa antara iqra dengan tilawah itu sama. Ya. Ada yang mengatakan itu sama. Dan di antara para ulama ada yang mengatakan itu berbeda. Ya, ada yang mengatakan itu berbeda antara qiraah dengan tilawah. Nah, itu ada perbedaan. Perbedaannya apa? Kata mereka, Pak, kalau qiraah, ya, kalau iqra, ya, kalau iqra, bila sekali orang telah membaca, ya, bila orang sekali telah membaca, Pak, berarti dia sudah melaksanakan perintah iqra. Ya. Nah, makanya Rasulullah SAW ayat pertama yang turun kepadanya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Dan Nabi pada akhirnya mengikuti bacaan yang dibaca oleh Jibril alaihissalam. Berarti Nabi telah menunaikan tugas atau perintah. Itu iqra. Sekali orang sudah membaca, ya sudah. Dia telah menunaikan tugasnya atau perintah tadi. Apa kata Nabi dalam hadis? Iqra'ul Qur'an. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li. Ada yang tahu panjangan hadisnya, Pak? Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Rasulullah tidak mengatakan syafi'an li qari'ihi. Padahal Bapak tengok tadi kan, Iqra'ul Qur'an, baca kalian Qur'an tuh kata Nabi. Ya. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena nanti pada hari kiamat Quran itu akan datang menjadi syafaat li sahibihi, bagi sahabatnya, bagi sahabat Quran. Rasulullah tidak mengatakan syafi'an li qari'ihi, menjadi sahabat bagi pembacanya. Itu ya, bagi sahabat bagi pembacanya tidak, Pak, tapi syafi'an li ashabi. Kenapa? Penghujungnya, Pak, bukan li qari'ihi tapi li ashabihi. Karena seperti kita katakan tadi, Pak, kalau orang cuma sekali membaca, itu berarti dia sudah menunaikan perintah. Tapi apa yang dia baca belum tentu menjadi sahabat bagi dia, Pak. Nah, inilah perbedaannya dengan utlu tilawah. Karena itu kata para ulama, tilawah ialah qiraah, ya, ba'dal qiraah, atau kita bilang bacaan dengan berkesinambungan. Itu perbedaannya. Ya, itu makna itu perbedaan antara qiraah dengan tilawah atau iqra dengan utlu. Yaitu bacaan yang dilakukan secara berkesinambungan. Itulah bedanya dengan iqra. Ya, itu beda ini. Makanya kan itu pula lah rahasianya kata ulama kita di 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq itu iqra-nya 2 kali diulang, Pak. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Kemudian Allah ulang balik iqra. Ya. Allah ulang lagi, baca lagi. Maknanya menunjukkan apa? Bacaan itu harus sampai dia kepada derajat tilawah. Makanya kan di ayat-ayat lain seperti di Al-Baqarah, apa kata Allah? Innal ladzina yatluna kitaballah. Kan begitu, Pak.
Innal ladzina yatluna kitab Allah, bukan innal ladzina yaqra'una kitab, tidak begitu. Tapi innal ladzina yatluna, sesungguhnya mereka yang membaca kitab Allah itu secara berkesinambungan. Itu maknanya. Ya, secara berkesinambungan. Makanya para ulama kita begitu mereka menjelaskan memperbedakan perbedaan antara kalimat iqra dengan tilawah. Ya. Jadi iqra boleh sekali, Pak. Bapak sudah menunaikan tugas Bapak membaca, tapi belum tentu bacaan kita itu menjadi sahabat kita. Tapi kalau orang sudah bertilawah, ya, tilawah maknanya bacaan yang berkesinambungan. Wallahu a'lam. Hadza ya Abu Ahmad. Jazakallah khairan. Jazakallah. Wadah. Allah. Soal lain, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya sedikit lagi berkenaan dengan maksud tilawah ya Ustaz. Ya. Sekarang ni dah tak boleh nak berkumpul ramai-ramai untuk bertilawah, baca Quran berkesinambungan. Jadi dibuat secara online ya Ustaz. Jadi akhirnya dibaca sendiri masing-masing dan dikumpulkan setiap bulan lah, satu juzuk ataupun satu ayat, satu juzuk lah biasanya seorang akan ambil. Jadi adakah maksud tilawah itu boleh dipakai keadaan sekarang ni Ustaz? Iya. Ya, silakan. Kalau kita merujuk tadi Pak ke makna tilawah itu sendiri, bahwa dia adalah bacaan yang berkesinambungan, ya, bacaan yang berkesinambungan, ini menunjukkan, ya, yang ditengok dari kita adalah keistiqomahan kita, ya, istiqomah itu maknanya berkesinambungan membaca ayat-ayat Allah, ya. Itu yang ditengok dari makna tilawah. Adapun cara, Pak, itu balik ke kita. Ya, adapun cara balik ke kita sesuai dengan apa kita bilang kondisi dan keadaan kita masing-masing. Ya, seperti yang Bapak contohkan tadi atau yang Bapak sebutkan tadi dalam kondisi kita saat ini. Ya, maka tilawah kita ya dengan cara yang memungkinkan bagi kita seperti yang Bapak jelaskan. Nah, karena itu yang ditengok dari kita Bapak kesinambungannya, tilawahnya. Ya, bagaimana caranya? Itu kita sendiri yang mengatur, sesuaikan dengan keadaan kita. Ya, kalau ada keadaan pandemi seperti ini, ya seperti yang Bapak bilang tadi lah. Nah, bahkan orang juga punya cara-cara lain ya di saat keadaan seperti ini. Ya, ada yang membacanya sendiri tapi terus menerus. Makanya kan ini Ramadan sudah akan tiba. Ya, Ramadan akan tiba. Dan salah satu amalan khusus kata ulama yang perlu kita perbanyak di bulan Ramadan karena dia adalah bulan turunnya Quran adalah bertilawatil Quran. Ya, bertilawatil Quran maknanya artinya Pak, membaca Al-Quran secara berkesinambungan. Ya, dengan cara dan waktu yang kita atur sendiri. Ya. Bisa ya dengan cara sendiri-sendiri atau bisa dengan per kelompok. Ya, baik secara online atau offline, ya. Yang semua itu terkumpul di makna tadarus Al-Quran. Ya. Jadi seperti yang kita lakukan nih, Pak. Ini adalah tilawah. Ya. Membaca Al-Quran secara berkesinambungan, tentu dengan tafsirnya, walau dia sifatnya mingguan. Tapi dia berkesinambungan. Ya, kita mulai dari Al-Baqarah. Sekarang kita sudah sampai di Yunus, Pak. Ya. Ini
berkesinambungan namanya. Ya. Nah, jadi balik saya bilang tadi, tilawah itu adalah bacaan yang kita bilang terus-menerus berkesinambungan. Adapun caranya itu berpulang kepada kita. Ya. Dan semua itu akan mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yatluna, ya, di banyak ayat sebenarnya, di Al-Baqarah juga seperti itu, ya kan? Atau innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat. Ya, Bapak tengok, wa idza tuliyat. Tuliyat itu dari kata tilawah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Semakin mereka berkesinambungan membaca Al-Quran itu atau dibacakan kepada mereka Al-Quran itu, maka akan semakin bertambah keimanan mereka. Jadi balik saya bilang tadi, tilawah itu adalah bacaan secara berkesinambungan, adapun cara itu berpulang kepada kita masing-masing sesuai dengan waktu dan kemampuan kita atau keadaan kita. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair. Assalamualaikum Ustaz. Mungkin warahmatullahi sikit wabarakatuh. lagi lah soalan saya. InsyaAllah. Tidak masalah. Silakan. Berkenaan dengan kisah Nabi Nuh yang kita belajar pada malam ni, yang mana yang Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan pengikutnya ke dalam bahtera, dan selepas daripada itu manusia ini dari bersambungan ke zuriat pengikut-pengikut Nabi Nuh, ya Ustaz, ya. Jadi bermaksud semuanya kita ni orang yang beriman, dan dari situlah berpecah selepasnya yang beriman dan tak beriman. Jadi kalau kita bercerita dengan orang musyrikin, orang Kristian, seandainya kita boleh bermula daripada situ, sebab dalam kitab Kristian juga ada kisah-kisah begitu, Ustaz. Iya. Itu pendapat daripada saya lah yang. Iya, betul Pak, bahwa kalau kita ke generasi, Pak, ya, kalau Abul Bashar pertama adalah Adam. Abul Bashar pertama adalah Adam alaihissalam. Kemudian Abul Bashar yang kedua adalah Nuh. Ya, Abul Bashar yang kedua adalah Nuh. Makanya kata ulama, waja'alnahum khalaif. Kami jadikan mereka khalaif, jamak dari khalifah. Ya, karena mereka yang ada di perahu ini, Pak, inilah yang diselamatkan oleh Allah. Adapun yang tak ada di perahu itu semua hancur, tenggelam, ya, dimakan air, habis semua. Jadi berakhir generasi itu, dan penyambung generasi sesudahnya adalah mereka yang ada di perahu tersebut. Dan di perahu itu salah satu yang bersama Nuh alaihissalam adalah anak-anaknya, Pak. Ada Syam, ada Ham, ada Yafith. Ya, ada Syam, ada Ham, ada Yafith. Ya, inilah dari keturunan Nuh alaihissalam. Semua manusia yang ada sekarang nih, Pak, itu semua nasabnya bersambung kepada tiga nenek moyang ini. Ya, bersambung kepada tiga nenek moyang ini. Ada wallahu alam, tapi ulama-ulama ansab begitu kata mereka, Pak. Ya, ulama-ulama ansab begitu kata mereka. Jadi dari keturunan Syam nih, ya, dari keturunan Syam inilah lahir Ibrahim alaihissalam, kan. Lahirlah keturunan Ibrahim. Dari Ibrahim ini, ya kan, dari sinilah asal Arab, dan dari sini pula lah kita bilang asalnya orang-orang putih. Kemudian Ham, ini kata mereka Ham ini kan Hami. Hami ini kan maknanya hitam, Pak.
Jadi orang-orang yang berkulit hitam, bagian Afrika sana itu katanya nenek moyangnya bersambung kepada Ham. Adapun kita yang cipit-cipit matanya ini Pak, yang hidungnya mancung ke dalam, itu dari keturunan Yafith. Begitu. Jadi hatta di buku-buku mereka pun ini dijelaskan memang. Itu ya. Fakadzabu panajjainahu wa man ma'ahu fil fulki wa ja'alnahum khalaif. Walaupun di ayat ini kata ulama tidak dijelaskan bahwa banjir yang melanda Nuh yang terjadi di masa Nuh itu apakah menghancurkan seluruh dunia saat itu atau tidak, terjelaskan lewat ayat ini. Tapi di ayat-ayat lain nanti akan kita tengok bahwa memang banjir besar yang terjadi di masa Nuh itu memang menghabiskan seluruh dunia saat itu, sehingga yang menyambung generasi sesudahnya adalah apa kata Allah, wajalnahum khalaif. Ya, mereka-mereka yang ada di perahu itulah. Secara khusus itulah kita bilang tadi Syam, Ham dan Yafith. Wallahu alam. Begitu, Pak. Jazakallah khair Ustaz. Ya, sama-sama. Oke, sudah 9.30 buat sekalian. Subuh sekarang sudah makin cepat. Saya kira untuk malam ini kita cukupkan dulu perjumpaan kita sampai di sini. Jazakumullah khairan, dan kita sudahi perjumpaan kita ini dengan menutupnya lewat kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih.